Di dalam Alkitab, air adalah perkara yang sangat penting. Dalam kitab Kejadian pasal 2, setelah menciptakan manusia, Allah menempatkan manusia di Taman Eden, di mana di Taman Eden dialiri oleh sungai. Mazmur 36 ayat 8 menuliskan, "Mereka mengenyangkan diri dengan lemak di rumahmu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu." Para nabi pun sering merujuk pada air. Yehezkiel pasal 47 secara jelas menggambarkan air yang mengalir dan menjadi sungai. Dalam Injil, Tuhan Yesus berkali-kali mengacu kepada air. Dalam Yohanes 4 ayat 14 Tuhan berkata, "Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Dan di dalam Yohanes pasal 7 ayat 37 dan 38 Tuhan mengatakan, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Bahkan pada pasal terakhir dalam Alkitab, Wahyu pasal 22, di sana dituliskan bahwa ada sungai air kehidupan yang mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta Anak Domba itu. Dalam topik ini, Alkitab menggunakan air sebagai simbol dari hidup Tuhan. Menurut Yohanes 4 ayat 14, ketika kita menerima hidup Tuhan, hal itu akan menjadi mata air yang terus-menerus memancar di dalam kita. Dan menurut Yohanes 7 yang kita baca, apa yang kita minum akan menjadi aliran-aliran air hidup. Di dalam Alkitab bahasa Inggris, aliran-aliran air hidup dituliskan sebagai sungai air hidup. Lalu bagaimana hidup yang di dalam kita dapat mengalir seperti aliran air hidup? Yehezkiel 47 ayat 1 menuliskan, "Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan bait suci itu, sebelah selatan mezbah." Baik kitab Yohanes dan kitab Yehezkiel menuliskan tentang air mengalir yang menjadi sungai. Dalam kitab Yehezkiel pasal 47 kita dapat melihat, setelah mengukur, air itu dalamnya sampai di pergelangan kaki. Setelah mengukur lagi, sekarang sudah sampai ke lutut. Setelah mengukur lagi, air itu telah mencapai ke pinggang. Dan setelah mengukur yang keempat, air itu menjadi sungai yang tidak dapat diseberangi. Dengan membandingkan Yehezkiel 47 dan Yohanes 7, kita dapat mencatat suatu hal. Agar air yang ada di Yohanes pasal 7 dapat mengalir seperti sungai, harus ada pengukuran yang disebutkan dalam Yehezkiel pasal 47. Apakah arti mengukur? Menurut Yehezkiel, hal itu berarti terpisahnya yang kudus dari yang tidak kudus atau yang bersifat umum, yaitu menyisihkan sesuatu yang kudus dari sesuatu yang bersifat umum. Orang yang dilihat Yehezkiel dalam penglihatannya mengukur beberapa kali. Yehezkiel 42 ayat 20 menuliskan, "Keempat sisinya diukur. Sekeliling lingkungan itu ada tembok, panjangnya 500 hasta dan lebarnya 500 hasta, untuk memisahkan yang kudus dari yang tidak kudus." Mengukur dalam ayat ini memisahkan yang kudus dan yang tidak. Setelah mengukur sebidang tanah, tanah itu dianggap kudus. Tempat itu dipisahkan
dan dipersembahkan bagi Allah. Allah mau agar diri kita dipersembahkan kepadanya. Inilah mengapa Dia mengukur kita. Setiap bagian kita yang diukur telah dikuduskan bagi Allah. Sesuatu yang asalnya duniawi menjadi kudus setelah diukur. Saat bersekutu dengan Allah, Yehezkiel melihat seseorang yang kelihatan seperti tembaga, dan di tangannya ada tali lenan beserta tongkat pengukur. Saat Alkitab menuliskan tentang manusia yang bertemu Allah atau malaikatnya, Alkitab sering menyebutkan penampakannya. Di dalam Alkitab, tembaga mewakili penghakiman. Ular tembaga yang dibuat Musa saat bangsa Israel di padang gurun menggambarkan Tuhan Yesus yang menjalani penghakiman di atas salib menggantikan manusia. Orang yang mengukur itu juga terlihat seperti tembaga. Hal ini menunjukkan bahwa Dia adalah hakim. Saat Dia mengukur, selain memisahkan atau menguduskan, Dia juga menghakimi. Saat mengukur, harus ada standar yang pasti, ukuran yang pasti yang digunakan untuk mengukur. Saat kita berada di dalam persekutuan dengan Tuhan, terangnya akan menerangi kita. Kita akan berhadapan dengan orang yang mengukur itu. Ketika Tuhan mengukur kita, terangnya akan menerangi kita, sehingga kita dapat melihat perkara-perkara di mana diri kita tidak sesuai dengan standarnya atau perkenannya. Inilah penghakiman yang dilakukan Tuhan. Yehezkiel pasal 47 menuliskan bahwa ada air keluar dari ambang pintu bait suci. Setelah pengukuran pertama, kedalamannya mencapai pergelangan kaki. Saat diukur lagi, menjadi lebih dalam dan lebih dalam lagi. Sampai pada pengukuran yang keempat, akhirnya air itu menjadi sungai. Bait suci melambangkan roh kita. Roh kita menjadi tempat Allah berhuni, sehingga air hidup mengalir keluar dari roh kita. Rahasia air mengalir keluar dan menjadi lebih dalam adalah dengan mengukur. Misalnya saat kita berdoa kepada Tuhan, di mana kita dapat berjumpa dan menyentuh Tuhan. Pada saat itu, kita merasakan seperti ada seseorang yang turun dan menghakimi bibir serta lidah kita. Dia menunjukkan betapa najis bibir kita dan betapa tajamnya lidah kita. Saat terang Tuhan menerangi kita, kita merasa tertegur dan menjadi sadar akan hal itu. Kemudian kita berdoa, memohon agar Tuhan menguduskan bibir dan lidah kita, dan kita mempersembahkan bibir dan lidah kita kepada Tuhan. Sejak saat itu, bibir dan lidah kita dipisahkan bagi Tuhan. Saat kita mengucapkan kata-kata yang sembarangan atau kata-kata yang dapat menyakiti orang lain, kita akan merasa gelisah di dalam kita. Kita tidak lagi dapat berbicara dengan seenaknya, karena bibir dan lidah kita telah dikuduskan bagi Tuhan. Pada bagian manapun yang telah mengalami penghakiman dan pengukuran, pada bagian itu, air hidup akan mengalir keluar. Hanya satu kali pengukuran belumlah cukup. Tuhan perlu mengukur kita 2 kali, 3 kali, atau bahkan berkali-kali. Seberapa banyak air hidup yang mengalir, tergantung seberapa banyak Tuhan mendapatkan kita. Semakin Tuhan mendapatkan kita, air hidup akan mengalir lebih jauh dan lebih dalam. Air mengalir keluar dari bawah ambang pintu bait suci. Setelah kita diselamatkan, Tuhan hidup di dalam roh kita. Tetapi hidup Tuhan yang di dalam kita ingin untuk dapat mengalir keluar. Suatu hari, saat kita mendekatkan diri pada Tuhan, Dia akan menyentuh dan menghakimi kasih yang ada di dalam kita.
Di dalam terangnya Tuhan menerangi kita bahwa kasih kita belum didapatkan Tuhan. Sekalipun kita mengenal bahwa Tuhan adalah kasih, kasih kita sering masih terikat kepada seseorang, suatu hal, atau perkara lain selain Tuhan. Tuhan akan menghakimi kasih kita dan menunjukkan bahwa kita belum menyerahkan kasih kita kepadanya. Setelah mengalami pengukuran, kita akan segera mengakui dosa kita. Kita akan menegur diri kita sendiri dan berdoa, Tuhan, mulai saat ini, aku menyerahkan kasihku hanya bagimu. Setelah kasih kita diukur Tuhan dengan cara ini, air hidup akan mengalir ke dalam kasih kita. Di kemudian hari, Dia juga dapat menghakimi pikiran kita. Dia akan menunjukkan bahwa pikiran kita seperti kuda yang liar, yang tidak terkendali, dan kita pun belum memalingkannya kepada Tuhan. Seiring dengan Tuhan membuka mata kita, kita akan kembali mengaku dosa. Kemudian di dalam kita akan muncul kedambaan untuk mempersembahkan pikiran kita kepada Tuhan. Setelah pikiran kita diukur oleh Tuhan, aliran air hidup akan mengalir ke dalam pikiran kita. Di suatu saat yang lainnya, Dia dapat menghakimi kehendak kita. Karena kehendak kita itu keras, sehingga kita tidak pernah belajar untuk taat. Kemudian kita kembali lagi mengaku dosa. Hal ini akan menaklukkan kehendak kita di hadapan Tuhan. Dan setelah kehendak kita diukur Tuhan, aliran air hidup akan mengalir ke dalam kehendak kita. Apakah pengukuran itu akan selesai di sini? Tidak. Tuhan masih perlu terus mengukur. Dia akan mengukur kaki, tangan, mulut, telinga, dan mata kita. Sekalipun setiap bagian pada tubuh kita itu sehat dan berguna, tetapi hal itu tidak memiliki tempat di hadapan Tuhan bila perkara itu belum mengalami pengukuran. Tidak satu pun bagian dari diri kita dapat memuliakan Tuhan tanpa Tuhan sendiri yang mengukurnya satu persatu. Tuhan perlu mengukurnya satu persatu, sehingga aliran air hidup dapat mengalir dengan limpahnya. Bila kita damba agar air hidup dapat mengalir melalui kita, kita perlu memberi kesempatan agar Tuhan dapat mengukur kita. Saat Dia mengukur kita, Dia akan memulai selangkah demi selangkah dari dalam kita. Dia akan mengukur kasih, pikiran, dan tekad kita. Kemudian Dia juga akan mengukur semua anggota tubuh kita. Seperti dalam kitab Yehezkiel, setelah pengukuran 1000 hasta yang pertama, air menjadi setinggi pergelangan kaki. Ketika pergelangan kaki kita mulai tenggelam di dalam air, kita tidak dapat bergerak sebebas sebelumnya. Banyak kaum beriman yang lebih senang berjalan semaunya dan enggan mengalami pembatasan Tuhan, sehingga mereka menolak untuk diukur oleh Tuhan. Pada pengukuran yang kedua, air menjadi lebih dalam, sehingga semakin tidak nyaman untuk berjalan. Semakin kita diukur Tuhan, semakin kita akan menemukan bahwa semakin tidak nyaman bagi kita untuk terlibat dalam aktivitas yang berasal dari alamiah kita sendiri. Setelah pengukuran yang ketiga, air menjadi setinggi pinggang. Di dalam tahap ini, kita akan semakin kehilangan aktivitas bagi diri kita sendiri. Pengalaman ini akan membawa kita semakin tenggelam di dalam hidup Tuhan, dan Tuhan akan semakin mendapatkan diri kita. Sampai pada akhirnya, aliran itu menjadi sungai, sehingga kita dapat tenggelam dan turut mengalir di dalam aliran air hidup. Pengukuran adalah kunci agar air hidup dapat mengalir. Bila kita ada di dalam persekutuan dengan Tuhan, Dia akan mengukur kita.
Setelah kita diterangi dan diukur oleh Tuhan, kita akan mempersembahkan diri dengan benar dan akan mengalami pengudusan. Sekedar memiliki hati untuk Tuhan, atau hati yang rela mempersembahkan segalanya bagi Tuhan, belumlah cukup. Kita perlu diterangi, dihakimi, diukur dan dikuduskan sebelum kita dapat melayani. Air hidup akan mengalir semakin dalam dan semakin lebar, seiring dengan Tuhan mengukur diri kita lagi dan lagi. Sejauh air hidup itu mengalir, di sanalah akan terdapat buah-buah. Kiranya kita dapat terus mengalami pengukuran Tuhan, agar hidupnya dapat mengalir semakin dalam dan jauh melalui diri kita. Tuhan memberkati.